Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ferawati dan Fitriani Pratiwi, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Geografi Sosial. 1. Konsep geografi sosial menurut para ahli. Definisi geografi sosial menurut para ahli. 1. Watson pada tahun 1957. Geografi sosial ialah suatu identifikasi daerah atau region yang berdasarkan dengan himpunan gejala sosial hubungannya dengan lingkungan secara menyeluruh. 2. Menurut Pal pada tahun 1965. Geografi sosial ialah studi tentang pola serta proses sosial penduduk dalam ruang tertentu. 3. Menurut Batimer pada tahun 1968. Geografi sosial ialah studi pola keruangan serta hubungan fungsional kelompok masyarakat dalam konteks lingkungan sosial mereka, struktur internal serta eksternal dari kegiatan penduduk beserta berbagai jalur komunikasinya. Berdasarkan pengertian di atas, geografi sosial dapat disimpulkan geografi sosial membahas pertumbuhan dan persebaran penduduk, tipe-tipe permukiman dan persebarannya, serta perwujudan budaya manusia pada agama, bahasa, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya. Selanjutnya, konsep geografi sosial. Ada 3 konsep geografi sosial, yaitu 1. Ruang. Secara geografis, ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer, tempat hidup bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan maupun organisme lainnya. Dalam geografi sosial, ruang mempunyai makna yang mendalam, yaitu 1. Sebagai tempat atau wadah dari benda-benda atau perilaku. 2. Sebagai tempat yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha. 3. Sesuatu yang dapat diatur dan dimanfaatkan oleh dan untuk manusia. 2. Proses. Proses bisa secara makro maupun mikro. Proses sosial yang bersifat makro yaitu menekankan pada kegiatan individu dan kelompok masyarakat. Contohnya kepindahan rumah seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan proses makro yaitu proses yang menekankan pada masyarakat secara umum. Contohnya terjadinya migrasi, transmigrasi, urbanisasi, gelombang pengungsi, dan sebagainya. 3. Pola. Proses yang terjadi berulang-ulang dalam hal ini adalah pola kehidupan dan penghidupan atau pola spasial yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya yang mencerminkan perbedaan sifat daerah dan penduduknya, sehingga akan terwujud bentang sosial yang berbeda. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitriani Pratiwi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hakikat geografi sosial. Geografi sosial ialah cabang ilmu geografi yang menjadikan aspek keruangan manusia sebagai objek kajian. Contoh objek kajian geografi sosial yaitu kependudukan, aktivitas manusia dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk politik, sosial, dan budaya. Kajian geografi sosial berupaya untuk menjelaskan pola yang telah begitu mapan, misalnya dengan mengkaji proses yang terjadi yang menghasilkan pola tertentu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya mengenai kedudukan geografi sosial dalam kajian geografi. Geografi merupakan salah satu dari sejumlah ilmu yang sama-sama mempelajari bumi. Geografi dapat dibedakan dari ilmu lain tentang bumi oleh karena apa yang dipelajari dan sasaran kajiannya yang berbeda. Geografi yang hanya mempelajari bentang alam saja atau aspek fisik natural landscape tanpa memperhatikan aspek manusianya akan terasa kurang bermanfaat karena segi-segi sosial atau unsur kemanusiaan ikut memberikan corak pada lingkungan dan dapat merubah pola persebaran. Dengan kata lain, geografi sosial ikut memberikan gambaran secara geografis tentang suatu tempat di permukaan bumi. Banyak kawasan alam berubah menjadi kawasan budaya karena campur tangan manusia. Geografi sosial sendiri memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti luas
Geografi sosial merupakan bagian studi yang membahas mengkaji masyarakat. Selanjutnya yaitu unsur-unsur geografi sosial. Dalam proses geografi sosial, terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi proses geografi sosial, di antaranya yaitu yang pertama manusia. Manusia menggunakan daya penyesuaian, penguasaan, dan cipta untuk memanfaatkan lingkungan alam bagi kepentingan hidupnya. Manusia dapat berfungsi sebagai individu maupun masyarakat, karena dalam pembentukan kepribadian individu dipengaruhi masyarakat dan individu mempengaruhi masyarakat bahkan menyebabkan perubahan masyarakat. Jadi, manusia sebagai individu adalah bagian dari masyarakat. Manusia dapat berwujud masyarakat atau komunitas. Yang kedua yaitu lingkungan alam. Alam adalah tempat hidup manusia yang menyediakan berbagai kemungkinan bagi manusia. Komponennya antara lain lokasi geografis, topografi, struktur geologi, iklim, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Yang ketiga relasi, interrelasi, dan interaksi antara manusia dan alam. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.